meminta hati kami untuk datang menyembah, untuk datang memuji Tuhan. Biarlah Engkau mendapatinya Tuhan. Dan sekarang biarlah firman-Mu yang mengajari, menuntun kami dan mengubahkan hidup kami. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudaraku. Kita akan baca, melanjuti firman Tuhan yang sudah kita baca sebelumnya. Itu Yesaya 60 ayat 1 sampai 3 dan ayat 15 sampai dengan 22. Saya akan bacakan untuk saudara Yesaya 60 1 sampai 3, 15 sampai 22. Saudaraku yang hadir di sini maupun yang beribadah di rumah saudara, simaklah ini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ayat 15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga, sebagai ganti batu, besi. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan dan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi menjadi penerang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Yang berbahagialah mereka yang percaya pada perkataan Tuhan dan melakukannya. Saudara yang kekasih, baik di sini maupun di rumah, pada kesempatan ini kita membaca sepertinya kok dilengkap nih ayatnya 1 sampai 3, kemudian ayat ke-15 dan selanjutnya. Ya nanti saudara kalau di rumah baca semuanya ya, di sini kita skip karena ayat yang enggak kita baca ini masih menunggu kegenapan waktunya, ya. Tetapi ada persiapan yang dilakukan, itu ayat 1 sampai 3. Jadi, saudara supaya tenang, jadi jangan gak dibaca, di rumah dibaca. Ya. Saudara yang kekasih, minggu kemarin kita semua orang percaya, ya, sama-sama dengan kalender kita melihat, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, mungkin sesuatu yang pesan yang saya sampaikan dalam kenaikan Tuhan Yesus ini, ya memang saudaraku luar biasa karya Kristus. Ya,
Dia naik ke surga untuk memberikan tempat bagi kita. Cuman teguran yang kuat yang Tuhan sampaikan. Kepada murid-muridnya sekalipun yang sudah bersama dengan dia 3,5 tahun. Kenapa engkau enggak percaya? Rupanya untuk percaya tidak semudah yang dipikirkan. Ya, orang yang bersama Tuhan Yesus saja pada saat itu masih nggak percaya Yesus itu bangkit. Karena jalurnya kan begitu. Dia hidup, dia mati, bangkit, naik ke surga, dan menyediakan tempat. Masih belum percaya rangkaiannya. Padahal udah berulang kali diingatkan. Oleh karenanya saudaraku, tidak jemu-jemunya gereja Tuhan selalu membaca firman-Nya. Selalu mengingatkan, karena rupanya untuk percaya itu tidak mudah. Tapi bisa. Akhirnya murid-muridnya percaya. Ketika dia bertindak, sesuatu terjadi seperti yang dijanjikannya. Ya, percaya dan bertindak. Saudara, dalam Yesaya 60, rangkaian lanjutan sebelumnya yang pernah kita baca, dikatakan demikian. Ayat kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Saudara, kitab Yesaya ini ditulis sudah lama sekali saudaraku. Bahkan Yesaya 61 itu diungkapkan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam, dikatakan begini, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku. Ini waktu Yesaya menulis ini juga yang dipakai oleh Tuhan Yesus dan mengatakan, sekarang genaplah firman ini. Artinya, Yesaya menulis baru beribu tahun kemudian itu digenapi. Saudara, pada masa ini, walaupun dunia mengatakan ini pengulangan 100 tahunnya ini, ya. Karena selama generasi ini, inilah kejadian yang mengimpact seluruh bumi, ya toh. Sebelum-sebelumnya enggak ada. Ya, 50 tahunan umur kita nggak pernah mendengar ketika bumi ini mengalami reses atau keadaan seluruh bumi. Baru sekarang. Ini bukan sekedar pengulangan 100 tahun. Tetapi ini masa-masa persiapan menjelang akhir zaman. Ya, bahwa kegelapan, kegentaran menguasai bumi. Tetapi ingat kepada gerejanya, kepada orang percaya, ayat pertama dikatakan, hai. Selalu begini saudara, penulisan kitab Yesaya itu dibilang, bangkitlah, menjadi teranglah, begini, bergembiralah, hai Sion pembawa kabar baik. Dimulai dengan itu, supaya jangan kendor dulu. Kan gitu juga ini ayat 60 toh. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kenapa enggak dibalik dulu? Kenapa enggak yang ayat 2 ini yang pertama dulu? Ya kan? Karena Tuhan memang selalu menginginkan jemaatnya memikir pikiran yang positif. Orang percaya, keturunannya, tubuhnya memiliki pikiran yang positif. Dia tanamkan, hai bangkitlah, baru lihat sekarang. Sekarang lihat. Ketakutan dan kegelapan menutupi bumi. Tetapi aku sudah kasih tahu. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Jadi, nah, yang enaknya sebenarnya bukan ayat 1a, ya. Ya, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini yang indah nih. Bahwa bangkitlah menjadi teranglah itu bukan you bawa senter, bawa senter, bawa pelita, bukan. Bangkitlah menjadi terang. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan itu terbit atasmu. Amin. Gimana itu? Gimana biar kemuliaan Tuhan kembali terbit atasmu? Ini yang menjadi PR gereja Tuhan. Minggu lalu kita diingatkan 2 perkara yang menjadi sesungguhnya dosa besar umat manusia.
Minggu lalu kita diingatkan tentang puasa dan sabat. Ya, ini dosa besarnya kenapa? Puasa adalah merendahkan diri karena dosa besar adalah sombong. Iya toh? Yang kedua, sabat itu perhentian kudus. Artinya engkau beri waktu sama Tuhan dan lihat Dia Allahmu satu-satunya. Dikatakan YHWH, Yehova, aku adalah aku, nobody else. Nggak ada idols lain kecuali aku. Dan dia minta percaya karena dosa kedua yang besar yaitu berhala. Saudara kalau baca dalam kitab perjanjian lama, mulai perjanjian lama. Saudara, kedua dosa besar ini, kesombongan dan berhala. Itulah kekejian sama Tuhan. Dan waktu ini ketika Tuhan mau membangkitkan kemuliaan dan terangmu, ini mesti diberesin. Ini mesti diberesin. Jangan ada berhala lain di dalam hatimu. Pastor, mana ada berhala? Di rumahku gak ada patung. Di rumahku gak ada apa? Sesembahan lain. Gak ada, boleh cek. Maaf saudaraku. Apa itu berhala? Adalah sesuatu yang waktumu habis kau pikirkan itu. Pikiranmu tercurah itu. Baik dalam bentuk yang kau takuti maupun yang kau kagumi. Itu jadi berhala. Ya, itulah berhala. Kalau engkau takut, takutlah akan dia. Kalau engkau kagum, kagumlah akan dia. Cek diri banyak orang. Siapa yang dia takuti pada masa keadaan ini? Siapa yang dia kagumi pada masa keadaan ini? Atau dalam hidup kita, paling banyak waktu hidup kita, apa yang kita kagumi dan apa yang kita takuti? Saya nggak tahu lah semua. Tapi kalau sekarang ketika seluruh bumi ini sedang digoncangkan saudaraku. Kalau setiap kali muncul di dalam orang percaya, aduh nanti gimana nih ya? Aduh nanti gimana? That is your idol. Itulah berhalamu. Kau tidak melihat Tuhan kau baik. Aku bersyukur aku bisa melewati ini. Tuhan. Nah kalau itu berarti dia yang memenuhi hati dan pikiran kita. Ya. Aduh nanti ini. Saudaraku, bereskanlah. Karena Tuhan mau mengeluarkan cahaya dan kemuliaan. Karena ayat 3, inilah yang dilihat orang. Inilah yang Tuhan mau kerjakan pada orang percaya. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang bukan kepadamu, kepada terangmu. Karena melihat ada sesuatu yang beda dalam hidupmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Bukan sombong. Karena melihat ada terang dan cahaya. Dan terang dan cahaya itu bersinar karena kerendahan hati. Dan karena kedekatan sama Tuhan. Bukan yang lain. Bukan bajunya, jamnya, kinclong mukanya. No. Nanti, ya, karena dijelasin di ayat ke-15. Ya, dan selanjutnya. Karena terangmu bukan karena matahari, bukan karena kilau-kilau begini, tapi kan Tuhan yang menjadi terangmu. Senantiasa, mau siang malam, Dia menjadi penerangmu. Ya, dikatakan begitu. Dan terang itulah yang dilihat oleh bangsa-bangsa dan raja-raja. Jadi untuk memulai itu gimana? Caranya gimana? Tuhan itu membuat titik nol baru. Ya. Sekarang titik nol baru kan? Ya, dunia mengakui, semua mengakui. Makanya ada pembicara gini, sesudah ini kita memasuki new normalisasi. New normal life. Jadi kehidupan normal yang baru, ya. Artinya mulai dari titik nol dulu dong. Ya, semua mengakui, dunia mengakui, memulai kehidupan yang baru, ya normal yang baru, yang beda katanya. Mau siapa aja, mau yang nggak percaya ngomongnya juga gitu.
Tetapi sekarang kepada gereja khusus, kepada gereja yang kata, new normal, normal yang baru, engkau mulai tampak terangmu. Terangmu mulai nampak. Tuhan nolkan dulu. Dan orang percaya ambil kesempatan ini. Dengan cara apa? Perbaiki waktumu sama Tuhan. Kedekatanmu sama Tuhan. Yang kedua, potong semua kesombongan. Jadilah rendah hati. Ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini engkau adalah dipandang orang menjadi hebat, menjadi orang kau adalah orang yang luar biasa. Begini, orang lebih kagum sama kamu daripada sama Tuhan. Sekarang Tuhan bilang, geser, aku yang di situ, bukan kamu. Ada enggak? Kadang-kadang kita mengalami, kok kayaknya Tuhan pahit kali nih gini. Karena kadang dia minta tempat, geser. Aku yang di situ, bukan kamu. Dan orang ketika melihat kamu, melihat terangku. Dan mereka jadi percaya. Dari mana terangku? Ketika aku perintahkan engkau melakukannya, akan terjadi sesuatu. Dan orang akan melihat, bukan kau yang kerja. Tetapi Tuhan. Dan dari mulutmu ketika dikatakan, kau hebat. Maaf, aku semakin kecil dan dia semakin besar. I am nothing, but He is everything. Semua nanti berlaku seperti gitu. Ya, apa yang diberi tangan kananmu, tangan kirimu pun tidak tahu, kan gitu-gitu nanti tuh. New era, men. Bukan sepatu new era, new era. Ya, alam yang baru. Tapi yang kau rasakan, ya, yang kau rasakan, nanti kau lihat ayat 4 sampai dengan ayat 14, baca di rumah. Kau alami itu. Gereja Tuhan alami itu, tapi sebelum itu dialami, Tuhan akan memulihkan dulu. Tuhan akan memulihkan. Makanya yang pertama, bangkitlah dulu. Menjadi teranglah, ngertilah kamu. Terang yang Tuhan maksud adalah kemuliaan Tuhan. Nah, di titik 0 ini, ketika kita memperbaiki diri kita dalam kerendahan hati dan kita memperbaiki waktu kita pada Tuhan, dia akan bicara. Dia akan persiapkan kamu. Ya. Ada yang merasa ketinggalan selama ini, dia akan perbaiki. Kalau kau punya karunia, kau merasa ketinggalan saat ini, kan dimulai dari titik 0, belajar lagi. Ada sekarang orang yang mulai menggunakan waktunya belajar bagaimana bercocok tanam, belajar begini, bukan sekedarnya you do something. Karena mungkin yang pernah terjadi, yang dulu ada dipakai Tuhan begini, kau merasakan, aduh kenapa ya aku kok pengen begitu. This is the time, mungkin bagi kamu, saya tidak tahu. Ya, ada yang mempersiapkan, ada yang macam-macam, tergantung hubungan kita sama Tuhan. Suruh percaya. Sekarang semuanya memiliki kesempatan yang sama, ya toh? Kesempatan yang sama. Ya. Begini loh. Kenapa Tuhan inginkan Sabat? Ya. Nanti satu kesempatan saya akan ajarin tentang Sabat yang dimaksud. Tapi intinya begini, waktu yang diberikan kepada Tuhan sekarang ini, ya, waktunya Tuhan. Jadi ketika dia ingin ketemu, you responi dia. Kapan aja? Kalau sekarang, misalkan tengah malam dia pengen ketemu. Kalau dulu, saudara langsung begini, aduh besok kerja jam 8, gimana aku mau ketemu, nanti capek aku begini. Kalau sekarang yuk ketemu aja, mau sampai jam 4 pagi ketemu aja. Ya, ketemu aja. Ya kan ke titik 0, ya di atas itu. Ya nanti kalau bangun jam 8 gimana? Kami biasanya bangun jam 5 begini. Kalau Tuhan mau ketemu, you gak usah pusing masalah waktunya. Ini sekarang, kalau dia mau ketemu jam 1 sampai jam 3 pagi, ya responi aja. Karena dia mau kasih tahu, dia mau menanamkan terang yang dia maksud, mau tanam ini tuh.
Pastor, saya dulu biasa bangun jam 4, memang jam 4 saya harus begini. Kau tuh kalau ketemu Tuhan, kan sudah Tuhan bilang, nggak ada pagi, nggak ada malam. Dia mau suka ketemu, mau ketemu aja. Tetapi momen, ya, karena dua persyaratan janji Tuhan digenapi. Yang pertama percaya, yang kedua kairos, waktunya Dia. Kalau janji, pertama kau pegang dulu, kau percayai, dan menunggu kairosnya, waktunya. Dan waktu kairosnya datang, kau gak percaya, kelewatan kau, ya, kelewatan. Jadi dua hal ini pegang, percaya dan waktunya Tuhan. Ini masanya Tuhan sedang menanamkan terang dan kemuliaan. So this is kairos. Yang diperlukan bagi gerejanya adalah percaya. Dan setelah percaya dan waktu Tuhan, bertindaklah. Bertindaklah. Sekarang kita coba evaluasi dalam hidup kita. Adakah berhala di dalam hidup kita? Terlebih di pikiran kita. Kekhawatiran, ketakutan, pokoknya yang memenuhi. Berhala adalah sesuatu yang seperti idols, yang memenuhi, yang bahkan tuh mempengaruhi raut wajahmu, mempengaruhi begini. That's berhalamu. Ya, kalau ada, bereskan. Dia ingin. Karena yang keluar dari raut wajahmu bukan cemberut pusing, tapi terang kemuliaan Tuhan. Ingin berpancar, dia ingin menjadi ilahmu, Allahmu. Walaupun kau katakan dia juru selamatku, tetapi benar enggak? Ada berhala lain enggak dalam hidup? Dia ingin pancaran kemuliaan Tuhan. Saudara, saya percaya masing-masing punya pengalaman khusus saat ini sama Tuhan. Ketika engkau mau meresponi dua hal ini, merendahkan diri dan beri waktu, ya, ambil sabatmu, ya, waktu peristirahatan dengan Tuhan. Termasuk juga di dalam doa. Masuk dalam berdoa yang Tuhan, yang beda. Yang beda. Hari-hari ini, dia bawa pengalaman yang cukup beda, saudara. Ketika saya berdoa, itu seperti dibawa, yang lagi didoain mana? Seperti lagi di depan orang itu. Bersama Tuhan, lagi megang, lagi ngapain, tergantung ngedoain apa. Kalau mendoain kota, seperti lagi terbang di atas kota itu sama dia. Waktu berdoa Tuhan, katanya banyak bandel-bandel di Pekanbaru Tuhan. Tuhan, biarlah mereka menyadari, ya, ada juru selamat yang melindungi orang itu. Bukan pakai pikiran, tapi membawa ke alam doa yang nyata. Kita nanti akan berdoa. Izinkan roh Tuhan membawa kita di alam doanya. Ada amin? Ketika kita berdoa, kita lagi di situ. Dia bawa kita di situ. Saudaraku, 3 jam, 4 jam. Nggak kerasa. Ketika dibangunkan jam 1 pagi sampai jam 4, nggak kerasa. Karena lagi jalan-jalan sama Tuhan. Jalan-jalan. Ya. Di dalam alam rohnya. Jalan-jalan. Dia bawa. Nggak perlu kau takut. Kurang tidur nanti kurang sehat, imunnya begini. Ya tidurnya diganti, geser lah. Ya kan? Nggak apa-apa sekarang kan. Ya tidur siang lah. Geser. Karena ketika malam dia mau bicara ya siang aja tidur. Ya. Bukan karena malam begadang. Bukan. Ya. Tapi ketika lagi ketemu Tuhan. Ya, dia mau buat normal yang baru, saudaraku. Dia mau benahi dulu. Sampai nanti terjadi normal yang baru. Yakni di mana engkau dekat sama Tuhan. Di mana kerendahan hatimu dilihat oleh banyak orang. Ya, saudara yang kekasih, betapa indahnya bukan? Ketika bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu.
dan raja-raja kepada cahaya yang terbit padamu. Saudara yang kekasih, dikatakan begini, mungkin inilah kerangan gereja. Ayat 15, sebagai ganti keadaanmu yang dulu, yaitu ketika engkau ditinggalkan, ketika engkau dibenci, tidak disinggahi seorang pun. Saudara, kadang sebagai gereja Tuhan, kita udah coba percaya, tapi kayaknya orang juga biasa-biasa sama kita. Ya toh? Pernah saudara alami, ya, rasanya kita udah berdoa sama orang itu biasa-biasa aja gitu, ya. Kita rasanya sudah memberkati gini-gini, tapi kota itu sikapnya sama kita biasa aja. Apa nih yang salah? Ya udahlah, nggak usah tahu apa yang salah, nggak usah pusing begini. Tapi begini, rendahkanlah dirimu pada Tuhan. Yang kedua, beri waktumu untuk Tuhan, karena dia berjanji gini, sebagai ganti keadaanmu yang lama. Kau udah menjerit. Mungkin kau sebagai orang tua menjerit untuk anakmu, udah habis suaramu. Hei, Tuhan akan ganti itu. Tapi kedua hal ini, ya, dialah Allahmu. Yang kedua, rendahkanlah dirimu. Jadilah rendah hati. Dan berkata, bukan aku yang bisa membuat. Jangan kau terlalu bangga juga. Ya, ketika ada satu prestasi begini, no, you harus berkata, it's not me, Lord. It's you work through me. Itu karena engkau yang kerja lewat saya hanya sebagai alatmu. Ya kan? Gitu? Dalam perjalanan rohanimu bersama dengan roh Tuhan, engkau yang menumpangi tangan atas mereka di dalam alam roh. Dia yang memerintahkan kamu. Bukan tangannya yang tapi tanganmu. Engkau sedang berjalan bersama dengan dia. Engkau sedang dipakai dan mengalami itu, saudaraku. Ya kan? Mengalami itu. Sebagai ganti yang selama ini penuh pertanyaan. Kenapa rasanya Tuhan biarkan aku seperti gitu? Ya. Engkau akan menghisap susu bangsa-bangsa dan meminum susu kerajaan-kerajaan. Kalau dulu kan rasanya ngiler, aduh enak kali orang itu begini. Tuhan mau kasih tahu, akan ada masanya ketika terangmu bercahaya, maksud terang Tuhan bercahaya atasmu, semuanya itu akan terjadi. Jadi fokuskan supaya terang Tuhan bercahaya atas kita. Ingat, percaya dan pengandalan kita akan Dia membuat terang itu bercahaya. Jadi dalam waktu-waktu ini, ketika kegelapan, kegentaran menguasai bumi ini, jangan ikut gelap dan ikut gentar, tapi bangkitkanlah, siapkanlah dirimu. Mulai dari percayamu bahwa Dia Tuhanmu, dan yang kedua, bertindaklah apa yang Dia ingin engkau lakukan. Kalau mempertajam karuniamu, pertajamlah sekarang. Kalau engkau suruh bertindak untuk menyatakan kasih-Nya, bertindaklah saudaraku. Tanpa takut. Karena apa? Karena Yehova, Dia yang berkata, aku adalah aku. Kata Tuhan, aku yang berkuasa menahan dan melepaskan. Aku siap, Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita masuki pengalaman baru yang menghasilkan terang yang ajaib. Sudah banyak kita mendengar firman. Sudah banyak kita mengalami, bahkan melihat, mendengar kesaksian. Tapi yang menjadi tantangan, adakah engkau percaya? Gimana caraku percaya? Singkirkanlah berhala-berhala. Berilah dirimu merendahkan diri. Jangan ada kesombongan lagi. Dan ketahuilah semua ini hanya karena Tuhan. Kita akan berdoa.
kita masuklah dalam pengalaman baru dalam berdoa. Engkau tidak akan capek, engkau tidak akan lelah. Karena engkau sedang masuk dalam pengalaman baru. Dan di dalam pengalaman itu, terangmu, terang Tuhan sedang bercahaya atasmu. Ya. Kemudian saat engkau ada waktu, selamilah apa yang dikatakan ayat 4 sampai 14 itu. Kau akan termangu-mangu. Aku ada di situ Tuhan. Aku ada di situ. Mari kita siapkan hati. Kita mau berdoa. Datang. Ketika Roh Tuhan mau bawa kamu kemana? Berdoalah. Karena Dia sedang mengajak kita. Aramasyabaka para malamasyabaka. Dia kota bentengku, Dia gunung batuku, keselamatanku. Karena ujungnya Dia mau menyatakan, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Juru Selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang renungkanlah, camkanlah perkataannya. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terang Tuhan datang atasmu dan kemuliaannya terbit atasmu. Percayalah. Taranya mulia dan berkuasa, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Siapakah kami Tuhan? Sehingga Engkau Allah pencipta langit dan bumi mau menerbitkan terang-Mu atas kami. Kami yang Kau dapati dari kalangan orang berdosa, Kau bawa kami masuk dalam rahasia kemuliaan-Mu. Kami yang hanya manusia biasa, tapi diajak masuk dalam keluar biasaan Tuhan. Oh, siapakah kami Tuhan? Kami kagum, hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, yang layak
Berdoalah. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Seringkali ketakutan dan kekhawatiran memenuhi pikiran dan hati umat-Mu. Lebih daripada Engkau sehingga menjadi berhala bagi kami. Ampunilah kami Tuhan. Bukan sukacita karena keselamatan yang datang dari Tuhan. Bukan sukacita dan kegembiraan karena Engkau mendapati kami. Ampunilah kami. Pulihkanlah kami gereja. Biar terang-Mu bercahaya atas kami. Bahwa kami memberikan waktu kami kepadamu, beristirahat di hadapan-Mu. Sebelum kami masuk dalam keseimbangan yang baru Tuhan. Kami dapat meresponinya. Mari bawa kami Roh Kudus. Mari bawa kami. Waramasya bakara bala bala bala.